Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik, saya akan absen dulu sebelum kita memulai. Antarin Ramli, Hadir Pak. Siti Aisyah Abdullah, Hadir Pak. Sri Wahyuni, Hadir Pak. Nur Syafika. Nur Syafika di mana ini? Tidur Pak. Hadir Pak. Kasih bangun dulu. Sakit nih Pak, aku bilang. Nabila. Sakit Pak. Sakit nih. Oke. Sebelum itu langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ada yang kenal sama Nabi Muhammad? Belum. Kenal? Oh, kenapa? Di mana ketemu? Enggak kenal. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus Allah kepada kita umat manusia untuk membawakan agama, yaitu agama Islam. Nah, untuk itu perlu bagi kita untuk mengenal beliau. Jadi nama aslinya adalah Nabi Muhammad bin. Beliau lahir pada 12 Rabiul pada tahun di mana lahir? Sebelumnya ada yang tahu mengapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Karena perang Gadang. Betul sekali. Kemudian kita masuk pada masa-masa kenabian. Di sini ada 4 poin yang perlu kita bahas bersama. Yaitu yang pertama, Nabi diangkat menjadi nabi pada umur 25 tahun dan menjadi rasul pada umur 40 tahun. Ada yang tahu ayat pertama yang diturunkan ke muka bumi ini kepada Rasulullah SAW? Ya, saudara Adnan Ramli. Saya Pak. Ya, silakan. Iqra, bacalah. Ya, itu ayatnya. Adapun surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dan telah diturunkan kepada Nabi yang namanya ayat, diturunkan kepada beliau wahyu. Beliau tidak langsung mendakwakan di tengah-tengah umat manusia, tetapi beliau sembunyi-sembunyi dahulu kepada orang-orang yang beliau kenal, orang-orang yang beliau percaya. Kemudian yang ketiga, Nabi menghadapi berbagai penolakan dan ujian. Ini terjadi setelah dilakukan dakwah secara terang-terangan. Ketika Nabi SAW mengumpulkan kaum Mekah pada saat itu, kaum Quraisy, di sebuah bukit. Kemudian dikatakan bahwa saya adalah nabi dan diturunkan kepada saya wahyu. Tetapi ada satu orang yang membangkang pada saat itu. Ada yang tahu siapa orang yang membangkang itu? Satu orang, siapa? Abu. Siapa nama paman Nabi yang membangkang pada waktu dakwah terang-terangan? Ya, betul sekali. Sehingga diturunkan surah yang bernama Allah. Tabat jada Abi Lahab wa tab. Celakalah Abu Lahab. Kemudian yang keempat, Nabi hijrah ke Madinah dan membangun Islam yang damai. Setelah berbagai penolakan, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tetapi hanya beberapa orang yang memeluk Islam. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah dan membangun Islam yang damai. Kemudian sifat utama Nabi itu siddiq, jujur, Nabi amanah, dapat dipercaya, menyampaikan. Nabi juga fatamah, cerdas. Hal ini, poin ini sudah sering kita bahas bersama, sifat-sifat utama seorang Nabi. Nah, terakhir, Nabi diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, adik-adik sekalian, adapun
satu bentuk pengamalan dari suri teladan yang baik dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya beri waktu 3 menit. Oke, baik. Perwakilan silahkan naik. Berikan contoh. Ya, silakan sebutkan hasil dari diskusi tadi dari teman-teman. Dari hasil diskusi kami sepakat bahwasanya kami mengambil contoh dari sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu sidik jujur. Betul. Karena Nabi itu jujur, berarti saya juga ikut jujur. Keren. Oke, contoh yang sangat baik sekali tadi dikatakan jujur. Karena memang jujur ini adalah sifat yang utama yang bagus sekali untuk dimiliki pemuda seperti kamu dan kalian semua. Silakan dulu. Terima kasih. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi al-mar'a ma'a man ahabba. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jadi ketika nanti di akhirat, orang-orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi saya harap apa yang kita pelajari hari ini dapat diamalkan, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.